langit, hingga tidak ada hujan, dan wilayah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila ia menutup langit, hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terima kasih ya Tuhan, berikan pada kami urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara sekalian, kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan.
Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan masa penampian. Kita sering mendengar istilah masa penampian, ya, diucapkan, diajarkan, dikhotbahkan. Misalnya kita lihat saja di ayat firman Tuhan Yeremia 51 ayat 2. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya. Nah, ini tentang penampian, ya. Salah satu ayat contohnya. Ada saatnya Tuhan biarkan yang jahat dan yang baik itu bersama-sama, bahkan tumbuh bersama-sama. Tapi ada pula saatnya Tuhan memisahkannya, sehingga yang baik itu, yang bersih itu terus menjadi baik, dan terus menjadi baik, tidak terkotori, tercemar, terkontaminasi oleh yang jahat. Ya, ada masanya. Nah, masa itu namanya masa penampian. Kalau zaman dulu seorang itu menampi beras untuk memisahkan sekam dari beras, sehingga yang dimasak ada beras yang tersisa yang bersih, yaitu tidak ada sekamnya, siap untuk dimasak dan kemudian untuk dimakan. Lalu apa dong maksudnya penampian ini yang dilakukan oleh Tuhan, masa penampian ini? Ya, kita mau belajar. Yang pertama, masa penampian ada di masa di mana Tuhan memisahkan yang jahat dari yang baik. Mari kita baca Yesaya 42 ayat 20. Yesaya 42 ayat ke-20. Masa di mana Tuhan memisahkan yang baik dan yang buruk. Keempat sisinya diukur. Sekeliling kuan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus, yang baik artinya, dengan yang dari yang tidak kudus, dari yang tidak baik. Ya, ini yang pertama, masa penampian adalah pengertiannya masa di mana Tuhan memisahkan yang baik dari yang tidak baik, yang kudus dan yang tidak kudus. Ya, ini ya. Firman Tuhan juga berkata bahwa di akhir zaman ini yang jahat akan bertambah jahat, ya. Yang cemar akan bertambah cemar, tapi yang baik akan bertambah baik, yang kudus akan bertambah kudus. Dan waktu penampian terjadi, Tuhan akan memisahkan yang jahat dari yang baik itu. Ini yang bisa kita perhatikan di akhir zaman ini, di mana ada masa penampian. Yang kedua, masa penampian adalah masa di mana Tuhan memisahkan lalang dari gandum, ya. Masa penampian adalah masa di mana Tuhan memisahkan lalang dari gandum. Bentar. Jadi yang kedua, masa penampian adalah masa di mana Tuhan memisahkan lalang dan gandum itu dipisahkan. Kita bisa baca Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu semua orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu tumbuh bersama. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah datangnya lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itulah, yaitu waktu penampian, aku berkata kepada para penuai, kumpulkan dulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini ya, jadi ada masanya. Nah, si musuh itu adalah si jahat menaburkan. Itu ada dalam satu ladang bersama. Jadi mungkin aja ada dalam gereja baik lalang baik gandum. Jadi dalam gereja Tuhan ada banyak juga lalang loh yang ada di dalam gereja, tapi justru bikin persoalan di gereja, ya. Bukannya hidup dalam terang firman Tuhan, tapi hidup dalam kedagingan, malah bikin perkara saja dan lain sebagainya. Yang seperti ini akan dicabut pada masanya, terutama masa penampian. Kenapa? Karena mengganggu dan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu penuaian adalah masa di mana Tuhan memisahkan antara yang berbuah dengan yang tidak berbuah, ya. Kita baca pertama Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa, ya. Yang berbuah. Lalu kita baca lagi Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap
dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Siapa kamu yang tidak dalam kemurahannya? Kamu yang tidak berbuah. Jadi kita tahu firman Tuhan mengatakan cara yang tidak berbuah akan dipotong. Karena Tuhan mencari orang-orang atau gereja yang bisa menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan. Dan yang tidak berbuah akan dipotong dan lemparkan ke dalam api. Yang berbuah adalah bisa menghasilkan untuk Tuhan, bukan hanya untuk menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu tidak berbuah namanya ya. Jadi Tuhan mencari cara yang berbuah. Cara yang tidak berbuah akan dipotong. Jelas sekali. Yang keempat, apakah waktu penuaian itu atau masa penampian itu? Itulah masa di mana Tuhan memisahkan yang munafik dengan yang tulus ya. Mari kita baca pertama Mazmur 26 ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang yang munafik aku tidak bergaul. Tuhan singkirkan semua. Itu masa penampian ya. Yang kedua kita baca Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Orang munafik dikutukui dalam Yesus, celakalah kamu katanya ya, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Lalu kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang munafik tidak mungkin masuk kerajaan surga, dan mereka juga merintangi orang lain. Karena itu terkutuklah kata Tuhan. Nah, ini orang munafik dipisahkan dengan orang yang tulus. Berikutnya kita baca di Markus 7 ayat 6. Jawabnya, benar nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, jangan ajar yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nih orang munafik dipisahkan Tuhan daripada yang tulus ya. Berikutnya kita baca Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat Mesir, dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Ya, sudah pisahkan antara yang tulus dengan yang munafik ya. Terakhir poin ini kita baca di Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dalam segala hal. Jangan hanya dermawan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, bukan munafik untuk kepentingan diri sendiri juga ya. Maka kita bisa melihat banyak orang-orang, bahkan pelayan Tuhan yang ketika beribadah sikapnya baik sekali, manis sekali, beriman kelihatannya ramah sekali, tapi sebelumnya ada motif lain di belakangnya, ada modusnya, hidupnya di mana Tuhan penuh dengan kenajisan. Ya, lagi orang Farisi akan menghamili dunia ini sehingga di mana-mana terdapat kemunafikan. Itulah perlunya Tuhan mengadakan penampian seperti ini ya, untuk memisahkan ya dari yang jahat dengan yang baik. Jadi biar kita menetapkan diri kita ada di pihak yang baik, ada di posisi yang benar di mata Tuhan, sehingga tidak kena tampi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dengan Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan untuk menjadi orang yang bukan orang yang kena tampi oleh Tuhan, tapi biarlah orang yang lolos dari penampian itu. Dan itu hanya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Seruan umatnya
panas tanpa di hatiku saat takut liputiku. Kau yang menguatkanku, kau tunjukkan jalanmu dan nuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu